This meeting is being recorded. memberikan outcome yang jauh lebih baik. Tetapi kalau dia terapinya tertunda, maka prognosisnya jauh lebih jelek mortalitasnya. Apalagi untuk VAP. Sehingga pada pasien dengan sepsis, 3 jam pertama harus masuk. Tapi kalau dia dengan shock, 1 jam. Begitu Anda menunda, kematian naik 7% sampai 8% per tiap jamnya. Silakan nanti dosanya ditanggung, kan gitu ya. Sudah tahu teorinya, tidak dilaksanakan, dosa ditanggung sendiri. Ya. Nah, menyangkut farmakokinetik dan farmakodinamik. Ada yang tahu farmakodinamik itu apa? Yuk, siapa yang tahu farmakodinamik? Izin dokter, farmakodinamik itu kayak apa? Seberapa besar dampak obat terhadap tubuh dokter? Apa yang dilakukan? Obat terhadap tubuh. Iya dokter. Nah, farmakokinetik? Kalau farmakokinetik, interaksi tubuh terhadap obatnya dokter. Oh, hilang. Oh, suaranya. Obat itu akan mengalami distribusi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Ya, jadi prinsip farmakokinetik adalah apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Sedangkan farmakodinamik namanya juga dinamik, artinya power. Itu adalah apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Artinya, efek apa yang akan diberikan oleh obat setelah dia berikatan dengan reseptor seterusnya. Itu namanya farmakodinamik. Paham ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Izin belum ada dokter. Belum ada dokter. Ya, lanjut ya. Nah, kalau kita gabungkan artinya seperti ini. Farmakon itu adalah obat diminum sampai mengalami distribusi metabolisme dan eliminasi. Lihatnya. Nah, biasanya farmakon ini seringkali digambarkan dengan MIC. Minimal inhibitory concentration. Sedangkan farmakodinamik itu adalah efek obat terhadap tubuh. Bagaimana obat tadi begitu mencapai reseptor, efeknya ke tubuh itu apa? Kan gitu. Ya. Di sini yang dilihat nanti adalah efikasi, kadang afinitas. Ya. Di sini muncullah yang namanya efek terhadap kadar nanti. Ya. Tolong dipegang parameter yang penting pada PK, farmakokinetik, ATME. Yang pertama adalah volume distribusi. Ini menggambarkan kadar suatu obat di dalam suatu konsentrasi cairan di dalam tubuh dalam satu kompartemen. Sedangkan clearance itu adalah volume plasma yang diperlukan untuk membersihkan obat dalam satu periode tertentu. Half-life mencapai kadar separuhnya.
Cmax mencapai kadar paling tinggi, Cmin mencapai kadar paling rendah. Artinya Cmax itu kadar tertinggi sebelum pemberian dosis yang kedua. Cmin itu sama paling rendah ya sebelum pemberian yang kedua. Kemudian akan ada area undercurve, kadar atau area di bawah kadar kurva area konsentrasi obat, gitu ya. Oke, sampai sini paham? Rumusnya gitu, setengah itu 0,693 PD bagi clearance. Oke. Sedangkan PD tadi dinamik. Ada yang melihat juga di MIC-nya. Ternyata masih sama. Ya, PK seringkali dilihat dari MIC, PD ada juga yang melihat masih dalam bentuk MIC. Oke, tapi intinya tadi karena efek tubuh, efek obat terhadap tubuh, oke, berarti nanti berpikirnya adalah MIC di jaringan target. Gitu ya. Kadar obat nanti di atas MIC di jaringan target. Sedangkan kalau yang TK itu adalah yang ada di darah. Oke. Nah, kalau kita gabung, maka akan ada yang namanya time above MIC, rasio Cmax banding MIC, area undercurve banding MIC. Oke. Time above MIC, waktu di mana konsentrasi obat itu berada di atas MIC selama periode satu dosis obat. Ya, kalau Cmax banding MIC berarti kadar maksimal dibandingkan MIC. Kalau area undercurve MIC berarti rasio antara area undercurve dibanding MIC. Oke, tolong dipegang lagi. Oke. Untuk yang di bawah ini karena ini menjadi poin penting. Oke. Dosis pertama ditentukan oleh volume distribusi. Dosis rumatan ditentukan oleh clearance. Oke. Nah, seringkali clearance ini dikorelasikan dengan lean body weight. Oke, dibanding dengan adipose weight. Karena apa? Ternyata jaringan adipose itu dia memiliki aktivitas metabolik yang sangat kecil. Hati-hati pada pasien obes. Karena apa? Obes itu banyak sel bukan lean body weight-nya. Itu ya. Oke. Dosis pertama ditentukan oleh Volume distribusi. distribusi. Dosis rumatan? Clearance. Oke, sip. Oke. Nah, kita tahu tadi farmakokinetik, maka akan ada kadar obat versus waktu. Betul? Oke. Kalau farmakodinamik, maka akan ada kadar obat versus efek. Betul? Betul? Kalau PKPD? Kalau PKPD? Berarti efek versus Waktu. Oke, paham di sini? Paham, dokter. Oke. Oke. Nah, kalau digambarkan maka akan seperti ini, ya. Ada area undercurve, MIC, oke. Ada juga yang namanya kita kenal dengan post antibiotik PAE, post antibiotik efek. Oke, ada juga yang PAFE, post antifungal efek, ya. Tergantung antimikroba yang dipakai. Oke, artinya kalau post antibiotik efeknya atau PAFE-nya dia baik, termasuk yang bagus, maka meskipun dia di bawah MIC masih bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan. Oke. Oke. Katanya berdasarkan PKPD dibagi menjadi 3 antibiotik.
3 atau 2? 3 atau 2? Tiga. Tiga, dokter. Ya, dokter. Oke, antibiotik pertama, time dependent. Oke, dia tidak memiliki efek PAE. Contohnya paling sering beta-laktam. Oke, pemberian beta-laktam akan bagus kalau satu karena dia termasuk time dependent, artinya waktu membunuhnya sangat tergantung waktu. Oke, kemampuan membunuhnya sangat tergantung waktu. Maka bagaimana caranya kita, oke, memperpanjang waktu di atas MIC tadi? Paham? Paham, dokter. Oke, jangan salah lagi ya. Oke, yang kedua, oke, antibiotik yang katanya dia termasuk time dependent tetapi ternyata memiliki efek PAE. Ya. Nah, bentuk campuran ini biasanya PKPD-nya dilihat dari area under curve banding MIC. Bukan time above MIC lagi. Itu ya. Contohnya adalah quinolone, glycopeptide, cryptogramid, macrolide, linezolid. Oke. Bagaimana kita mengoptimalkan? Bagaimana kita bisa memperluas area under curve-nya? Artinya, dosisnya kita optimalkan. Oke. Nanti kita lihat. Oke. Berikutnya adalah concentration dependent. Oke. Nah, tipe concentration dependent biasanya memiliki post antibiotic efek yang bagus. Artinya meskipun dia di bawah MIC, tapi tetap memiliki daya hambat atau dia memiliki daya bunuh. Oke. Biasanya parameternya itu adalah Cmax banding MIC. Tapi ada sebagian antibiotik ya yang dia termasuk concentration dependent. Oke, parameternya menggunakan AUC banding MIC. Oke, hati-hati ya, karena nanti sangat tergantung ada yang time dependent dan ada yang concentration dependent kalau kita bicara mengenai AUC banding MIC. Sehingga goalnya adalah bagaimana kita bisa meninggikan Cmax. Kan gitu ya? Setuju ya? Kalau tadi yang time dependent tetapi dia memiliki PAE yang bagus, berarti kita bagaimana mengoptimalkan dosis dan time dependent, waktu. Sedangkan yang concentration dependent, kalau kita bicara mengenai AUC banding MIC, maka kita memperluas atau mempertinggi Cmax-nya. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Oke, kalau kita bicara mengenai aminoglycoside. Oke. Sorry. Kalau kita main dengan aminoglycoside, kita bisa melihat nih respon rate-nya. Kalau kita memberikan dosis yang jauh lebih tinggi sekali, maka respon rate-nya karena Cmax-nya makin tinggi, rasionya akan makin besar. Betul? Kalau Cmax-nya makin tinggi, maka rasio Cmax banding MIC-nya makin besar. Maka respon rate-nya biasanya jauh lebih baik. Oke? Sampai sini paham? Oke. Paham, dokter. Oke. Fluoroquinolone. Oke. Get a pick and an AUC. Oke. Hati-hati ya. Ini yang mulai sulit. Oke. Kalau kita main, lihat yang hitam. Oke. Kalau saya main 200 mg per 24 jam.
Area under curve-nya mungkin cuma sekian. Oh, Betul? Tapi kalau saya memberikan 400 miligram yang hijau, mungkin akan mendapatkan jauh lebih luas. Betul? Oke. Hati-hati. Menjadi pertimbangan, ya, pilihan berapa dosis dan berapa kali pemberiannya, itu kita melihat berapa yang harus kita lampaui. Satu, imunokompromis atau tidak. Kedua, kuman yang kita hadapi. Karena ada rasio-rasio tertentu yang harus kita lampaui. Oke. Contohnya ini adalah AUC banding MIC harus di atas 125. Kalau kalau nggak salah ingat ini adalah kuman gram negatif dan ini pada pasien dengan imunokompromis. Ya, tetapi kalau pada imunokompeten, mungkin cukup 10 rasionya. Sehingga kalau kita menghadapi atau kita main dengan fluoroquinolone, pasiennya imunokompeten, cukup 200 mg per 24 jam. Sedangkan kalau imunokompromis, kumannya gram negatif, rasionya menjadi yang harus kita lampaui 125. Artinya, kita memilih yang 400 mg per 12 jam. Sampai sini paham? Oke, ini silakan nanti dilihat. Beta lactam, fraksi time apa? Indeks farmakodinamiknya adalah fraksi waktu di atas MIC. PAE-nya minimal atau boleh dikatakan negatif. Maka berikanlah frekuensi sesering mungkin, tergantung kestabilan obat, atau justru prolong infusion kalau dia stabil. Paham ya? Sehingga mungkin yang pernah ikut ke RSA, kalau kita menghadapi CREB, Carbapenem resisten Acinetobacter, seringkali kita main dengan ampicillin, sulbactam high dose, 18 sampai 27 gram sehari. Kestabilan ampicillin plus minus katanya 2 sampai 4 jam. Time above MIC karena dia time dependent. Tidak tergantung kadar saat memberikan. Betul? Sehingga dosis 18 gram sehari kita bagi menjadi 2 sampai 4 jam. Makin sering pemberiannya. Karena menyangkut kestabilan obat. Oke? Sampai sini paham? Kalau dia stabil 24 jam, artinya bisa saya berikan. Kalau misalnya dianggap T setengahnya 12 jam, maka saya bisa memberikan 9 gram drip selama 12 jam. Kan gitu. Tapi kalau nggak bisa, berarti 18 gram dibagi 12 kali pemberian. Sampai sini paham? Oke. Nah, vancomycin yang dilihat adalah fraksi dari AUC banding MIC. Di sini, mau terkait dengan dosing ini satu paradigma, dikatakan lebih fleksibel. Anda mau main sekali pemberian boleh. Anda mau di divided dose boleh. Resikonya adalah kalau pemberiannya terlalu cepat adalah Redman syndrome, sedangkan kalau pemberiannya dosis terbagi dikatakan itu efek nekrotoksiknya yang lebih dominan. Maksudnya lebih sering muncul kalau kita main dengan dosis terbagi. Paham ya? Demikian juga dengan fluoroquinolone. Katanya lebih fleksibel, tapi sekali lagi tergantung dari status imun dan kuman yang kita hadapi. Berbeda dengan aminoglycoside, pemberiannya high dose. Low frekuensi, artinya cukup sekali sehari.
Oke, kecuali kalau Anda menghadapi enterokokal. Kita tahu bahwa enterokokal bagus nggak dengan aminoglikoside? Ada nggak resistensi intrinsiknya, Mbak? Yang mikro aminoglikoside untuk enterokoki. Oke, enterokoki hanya bisa dengan penisilin dan keturunannya, nggak bisa yang lain. Artinya, kalau Anda menghadapi endokarditis karena enterokokal, nggak bisa main tunggal. Oke, kita menggunakan aminoglikoside, maka yang dicari adalah efek sinergisnya. Gitu ya. Karena itu di sini ada tanda panah. Oke, exception enterococcal endocarditis. Maka diperlukan dosis rendah, bukan high dose. Dosis rendah, higher frekuensi, lebih sering pemberiannya. Artinya, pada endokarditis karena enterokokal, lebih baik 80 mg tiap 8 jam dibanding 240 mg per 24 jam. Sampai sini paham? Apa? Boh, yang penting Anda jelas ya. Oke, sekali lagi ada MIC. Biasanya kita lihat dari efek ATME ya. Kemudian kalau kita menyuntikkan akan ada kurva seperti ini, betul? Kita ambil kadarnya sampai akan ada satu titik di mana mencapai maksimal dan satu titik di mana dia kadarnya minimal. Oke? Maka akan ada rasio Cmax banding MIC, akan ada time above MIC, akan ada area under curve banding MIC yang biasanya ini menyangkut PAE, post antibiotic effect. Oke. Ini salah satu contohnya. Oke. Cmax banding MIC, contoh yang paling baik adalah aminoglycoside, maka maksimalkan jumlahnya. Sedangkan area under curve banding MIC bisa termasuk concentration dependent, maka maksimalkan jumlah paparannya bisa dengan maksimalkan dosisnya. Sedangkan time above MIC adalah maksimalkan durasinya. Paham ya? Oke. Sekali ini ya. Oke. Nah, kita lihat. Ini salah satu contoh ceftazidime. Masih ada yang memberikan 2 gram tiap 8 jam? Banyak. Oke. Kalau kita memberikan 2 gram per 8 jam, silakan dilihat yang titik gelap. Oke. Di sini dikatakan intermittent bolus administration. Itu ya, artinya hanya diberikan sekitar 15 sampai 30 menit. Dibandingkan dengan continuous. Silakan dilihat yang kotak. Oke. Kalau ini garis merah MIC, maka time above MIC-nya yang mana yang bagus? Yang kotak atau yang bulat? Yang kotak. Yang kotak. Oke, kita lihat betul enggak ya? Ini satu penelitian. Oke, ups. Oh, ada. Ups, hilang. Oke, satu satu miss itu slide-nya. Ada slide-nya ya. Nah, oke, nggak pasang. Jadi kalau kita nanti lihat waktu paparannya atau saya stop share dulu ya, maaf ya. Buka kayak itu hilang satu slide. Oh, sorry. Aduh, lagi apa? Oh, itu. Nanti balik lagi ya, maaf ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Terkait tadi ya, yang tiap
Oke, ini ya. Yang kita berikan 2 gram per 8 jam selama 15 menit, 30 menit. Dengan yang 3 gram selama 24 jam. Oke, kita ambil darahnya, kita lihat hasilnya. Ternyata silakan dilihat, oke, parameter Cmax-nya, seminya, steady state-nya, dan area under banding MIC-nya. Oke, mana yang lebih baik antara intermittent bolus dengan continuous infusion? Continuous infusion. Continuous infusion. Oke, sekali lagi, karena kadar steady state-nya yang nanti kita harus pertimbangkan. Kadar tunaknya, dia stabil di plasmanya, sehingga masuk ke jaringan dia lebih stabil, kan gitu. Oke, CSS ini adalah kadar antibiotik pada steady state. Oke, pada yang intermittent enggak ada. Tetapi pada yang continuous infusion, kadar tunaknya tinggi. Maka pemberian ceftazidime sebaiknya adalah infus continue 24 jam. Kebetulan ceftazidime stabil dalam waktu 24 jam. Oke, sampai sini paham? Oh, sip. Oke, Oke. saya stop lagi, kembali ke slide berikutnya. Kembali ke yang Bayi berapa enggak? kan ini. Sorry. Sorry ya. Berapa sarjanya Oh Malaysia? iya. Berapa nggak itu yang ketiga? Ini Beda. Ups, tutup. Sorry. Sorry. Tutup. Maaf, 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 maaf. Hmm, coba. balik lagi. Oke. Zoom. Mana tadi? Ini. Lihatnya ya. Oke. Oke. Ya. Sekarang meropenem. Oke. Meropenem. Meropenem. Lihat. Oke. Ini ada yang membandingkan. Jangan tidak banget. Ada yang membandingkan 500 mg diberikan 3 jam versus setengah jam. Yang rapid infusion itu garis yang putus-putus. Sedangkan yang extended infusion yang 3 jam itu adalah yang masuk time above MIC. Oke. Kalau kita menghadapi yang atau mulai intermediate dan resisten, maka kita butuh waktu yang lebih. Tapi pas kuman dari yang anggap kotak merah, sesi yang tinggi dan kotak biru. Oke, kalau kita menghadapi kuman dengan MIC yang tinggi, kita membutuhkan bahan yang di kotak biru tulisannya additional time above MIC gain supaya menghasilkan efek sama dengan yang MIC-nya rendah. Apakah berikan extended infusion atau infusion atau continue. Tetapi karena meropenem itu stabilitasnya hanya sekitar 2-4 jam, maka disarankan tidak lebih dari 4 jam. Di masjid yang belakang yang dekat parkiran itu Mbak. Lihat. Oke. Oke. Baktericidal responnya. Oh, ya, Ya, kalau imipenem diberikan 1 gram per 8 jam dengan infus 30 menit, maka efek
Oke, bakterisidalnya kurang lebih hanya 69. Sedangkan kalau diberikan infusion 3 jam menjadi 72. Bisa dibayangkan perubahannya meskipun hanya sekitar 2,7. Kalau itu pada pasien dengan imunokompromis sangat membantu. Meropenem 1 gram per 8 jam. Silakan dilihat. Kalau diberikan 30 menit, respon bakterisidalnya sekitar 77%. Sedangkan kalau diberikan 3 jam, 83,8 jam. Perubahannya 6,7%. Luar biasa. Hanya dengan mengubah cara pemberiannya. Bagaimana kalau dosisnya dinaikkan? Silakan dilihat. Berbedanya jauh nggak? Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu. Oke, maka nggak perlu dosis tinggi kan gitu. Paham ya? Oke, sip. Ini apa? Ya, ini sama ya. Ini di kadar pada pasien dengan VAP. Oke, silakan dilihat. Oke, kalau diberikan ini 1 gram bolus, ya, ini yang hijau, yang kotak hitam. Kemudian yang 1 gram diikuti dengan 3 jam. Ini yang bulat. Sedangkan 2 gram, oke, dengan 3 jam pemberian yang segitiga. Ternyata time above MIC-nya hampir sama antara yang diberikan 2 gram dengan yang diberikan 1 gram. Paham? Oke, sip. Oke, ini sama. Oke, perbandingan kadarnya saja. Ini yang dilihat. Silakan nanti dilihat. Oke, time above MIC-nya diberikan bolus injection dosis yang 1 gram dengan yang 2 gram yang diberikan infus 3 jam. Time above MIC-nya kalau kita menghadapi oke, MIC kuman 16, oke, ada nggak perbedaan yang cukup bermakna antara yang diberikan 2 gram dengan yang 1 gram? Kalau kita menghadapi kuman yang MIC-nya tinggi. Gitu ya. Sampai sini jelas? Oke. Ini meropenem tadi. Oke, kalau kita main dengan dosis yang naik dengan yang tidak, oke, sama-sama diberikan infus. Kira-kira milih yang mana? Yang 250 atau yang 125? Milih yang 250 atau yang 125? Ritual jelas ya. Makin tinggi dosisnya juga nggak mengubah time apa MIC-nya kan? Oke. Oke. Nah, sekarang bisa dibayangkan, oke, kalau kita menghadapi low MIC, intermediate MIC dengan high MIC. Oke. Silakan dilihat kalau kita memberikan yang namanya cuma sekian nih. Ah, oke, setelah ini yang masih bisa saya
This meeting 30, is being mungkin recorded. 20. Kalau di luar, di Mirota kampus itu kadang sampai 37 derajat. Ya, artinya kestabilannya cuma 2 jam. Paham ya? Sehingga pemberiannya ya cuma 2 jam. Jangan lebih. Karena kalau lebih dia sudah tidak stabil. Rusak. Ini sama ya. Oke, ini pada usia muda dengan usia satu pertimbangan imunokompeten, usia, kemudian kuman yang dihadapi. Kita bisa lihat elderly dengan young, usia. Oke, ini sama-sama diberikan ciprofloxacin. Yang satu 500 mg per 24 jam, yang satu. Oke, kalau kita melihat area MIC, sekali lagi area under banding MIC, ada usia tua, memilih yang mana? Sedangkan kalau pada usia muda, memilih yang mana? PR. PR ya? Pilih yang grafiknya lebih rendah. Yang mana? Yang lebih rendah, dokter. Yang Yang di bawah. elderly itu, yang 500 per 24 jam, atau yang 250 per 12 jam? 250 dokter. 250 per 12 jam. 50. Sedangkan pada usia muda, Sama, dokter. Yang 100. yang 250 per 12. J. Yakin? Area under banding MIC. Oke, ciprofloxacin, concentration dependent atau time dependent? Concentration. Oke, cara memaksimalkan PAI-nya bagus nggak? Cara memaksimalkan? Kolom. Area undercut. Area under curve-nya. Iya, menaikkan dosis dan memperlama pemberian. Oke, bisa sangat mungkin saya memilih hanya 500 mg per 24 jam, tapi pemberiannya saya perlama kalau dia stabil. Karena area under curve-nya sama. Paham ya? Paham, dok. Oke. Oke, ini length of stay-nya tadi ya, kita lihat. Ini untuk antibiotik metronidazole. Oke, ada yang diberikan 1 gram single dose dengan 500 mg multiple dose. Oke, ternyata kegagalannya lebih banyak yang mana? Yang single dose. Betul? Ingat, metronidazole termasuk apa? Concentration dependent. Concentration dependent atau time dependent? Concentration dependent. Concentration dependent. Time. Kok rasa rempak? Kok rasa rempak? Oke, PR. Oke, time dependent atau concentration dependent. Oke, sehingga kalau dilihat seperti ini, mesti milih yang 500 per 8 jam. Oke, nanti dilihat lagi ya. Oke, pertimbangan berikutnya adalah bioavailabilitas kalau kita memberikan antibiotik oral. Oke, terutama pada pasien yang dengan pembuluh darah yang sudah mengalami kekakuan. Kita milih yang bioavailabilitasnya cukup tinggi. Jangan yang rendah. Gitu ya. Karena nanti bioavailabilitas yang ada di jaringan itu menjadi jauh lebih rendah. Ini salah satu pertimbangan ya kalau kita memberikan satu oral. Oke, ini adalah pertimbangan bagaimana kita mengkonversi dari IV ke PO per oral. Oke, kalau ampicillin kita memberikan 1 gram per 6 jam, maka oralnya 500 mg per 6 jam. Kalau cefotaxim, cefalosporin generasi ketiga, maka pemberiannya adalah quinolone. Oke.
Sampai sini paham? Oke. Oke, kalau kita menghadapi dengan kelainan atau infeksi, oke, susunan saraf pusat, maka pilihlah yang paling baik menembus ke sawar otak. Pilihannya ada yang di sebelah kiri. Penisilin, ampicillin, quinolone, ya. Sedangkan yang tidak bisa menembus sawar otak itu contohnya etambutal, aminoglycoside, macrolide, clindamycin, cephalosporin. Cuma saya heran kenapa mereka pada memilih cephalosporin. Golongan lipofilik. Ya. Oke, ini kompatibilitas berbagai macam antibiotik dengan larutan infus. Ya. C itu kompatibel, X itu enggak. Ya. Jadi jangan pernah ngoplos atau melakukan drip ampicillin dengan D10. Gitu ya, atau dengan setengah salin. Oke, sekarang kita melirik pada critical ill. Oke. Semua data PKPD itu berasal dari orang sehat, kondisi stabil, specific disease. Kalaupun dia sakit. Oke. Tidak pernah mengaplikasikan pada pasien kritis. Setuju ya? Apalagi pada kondisi spesifik, hamil, sakit liver. Nggak pernah kan? Ya. Oleh karena itu seringkali kemudian menjadi kesulitan kalau kita menghadapi pasien yang tidak kondisinya tidak sehat pada seperti saat obat itu dikembangkan. Nah, kalau kita tidak tahu PKPD-nya, maka kita bisa gagal dalam melakukan treatment. Kembali lagi, PKPD pada pasien kritis itu harus Anda ketahui. Kecuali kalau Anda tidak mengetahui tentang hal ini, maka obat tidak akan bisa bekerja. Seperti contohnya ini. Oke. Melihat dari jauh, kira-kira kelihatan. Kenapa, Mbak? Kita tahu, tapi nggak tahu perubahan PKPD-nya. Ya sama halnya kita melihat ya dari jarak jauh, tapi tertutup. Nah, ya. Apakah paparan terhadap antibiotik dengan dosis yang rendah itu bisa mengembangkan resistensi? Ya, nanti kita lihat. Ini tadi sudah ya, tidak perlu saya ulang. Oke, silakan dilihat kurva ini. Jawabannya tadi kira-kira bagaimana? Yang bawah? AUC kan? Oke. Cocok enggak jawabannya tadi? Gimana? Si Pro tadi? Usia tua, usia muda? Mau yang 50 per 12 jam atau 500 per 24 jam? Ups. Yang 500 per 24 jam. Oke. Ya. Bisa dihitung sebenarnya area endorfinnya. Oke. Nah, ini tolong target PD. Oke. Penisilin itu cukup, fraksi di atas MIC-nya itu 50% aja. Tapi kalau carbapenem, usahakan vancomycin, area undercoat banding MIC-nya harus lebih dari 400. Sedangkan quinolone harus lebih dari 125. Gitu ya. Dok, taunya dari mana? Daripada Anda bingung, serahkan pada farmasi. Kan gitu. Nah, oke. Main kasus. Oke, cepet ya. Sudah malam soalnya. Laki-laki 50 tahun, pneumonia, sepsis. Oke. IMT normal, kreatinin 0,8. 94. Antibiogram lokal terbanyak kuman E. coli sensitif meropenem. Hasil kultur darah dan sputum E. coli ISBL positif. Di sini meropenem ya, karena sepsis. Betul?
Oke, dosisnya berapa? Cara memberikannya gimana? Yuk, siapa yang mau jawab? Izin, dokter. Hmm? Oke, ya silakan. Ini meropenem ya dokter. Jadi mungkin dia volume distribusinya kan kecil ya dokter. Mm-mm. Karena sepsis berarti volume distribusinya ada peningkatan. Mm-mm. Karena ada dikit pilih ada loading dose, kemudian dibagi dalam beberapa jam gitu dokter. Apanya yang dibagi dalam beberapa jam? Meropenemnya, dosisnya. Loading dose-nya? Nah, untuk dosis maintenance-nya nanti berarti kita lihat clearance-nya dokter. Karena ini CCT-nya normal, berarti tidak perlu ada penyesuaian dokter untuk eh, maintenance dose-nya. Oke, caranya memberikan enggak? Cara pemberiannya Continuous infusion. eh, bukan di bolus dokter, jadi di Continuous infusion. Ayo karbapenem, stabil obatnya, continuous infusion ya bagi. continuous dokter. Ayo Mbak Ya. Erlina. Nah, Tiap 2 jam. 4 jam dokter. 8 jam. Dengan drip continue itu selama kurang lebih 3 jam, dokter. Oke, kita lihat ya. Oke. Loading dose-nya 2 gram. Milih yang mana? A, B, C, D, E. Oke, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Oke, sudah? Sampun dokter. Sudah dokter. Oke. Nah, efek pada critical ill. Oke. Pada critical ill itu seringkali akan terjadi kondisi hiperdinamik untuk memenuhi kebutuhan oksigen karena fungsi potensi kadang kan gitu ya, sehingga akan ada kenaikan cardiac output. Kalau cardiac outputnya meningkat, biasanya clearance-nya meningkat. Oleh karena itu kadar obat di dalam plasmanya dia akan turun. Oke, tapi kalau kita main agresif overload cairan, seringkali kemudian terjadi ekstravasasi ke jaringan ketiga interstisial. Oke, kalau terjadi ekstravasasi ke jaringan ketiga, maka akan terjadi peningkatan volume distribusi dalam satu kompartemen, dalam hal ini adalah interstisial, kan gitu. Sehingga kadar obat di dalam plasma akan turun. Inflamasi akan menyebabkan capillary leakage, maka akan terjadi kenaikan permeabilitas vaskuler, atau terjadi penurunan perfusi. Maka volume distribusi di interstisial akan meningkat. Maka target obat di dalam jaringan, target itu turun. Oke. Oleh karena itu, seringkali kemudian kadar obat di dalam plasma dan kadar obat di jaringan target turun. Masih ditambah dengan organ disfungsi, di mana dalam hal ini akan terjadi clearance ginjal yang menurun atau metabolisme livernya yang terganggu, sehingga eliminasi dan metabolisme obat akan terganggu. Tetapi kalau terjadi organ disfungsi, maka dia akan menaikkan. Belum lagi kalau kita bicara mengenai organ support. Dalam hal ini adalah renal replacement therapy atau ECMO. Dengan adanya tambahan organ support, seringkali eliminasi obat menjadi lebih besar. Gitu ya. Masih ditambah dengan kenaikan volume distribusi. Clearance obat menjadi lebih cepat karena lebih cepat dibuang lewat alatnya. Oleh karena itu, kadar obat mesti turun. Belum lagi kalau kita bicara mengenai katabolisme, albumin turun. Ya. Sehingga akan sangat mungkin fraksi obat bebasnya bisa meningkat, bisa menurun, tergantung dia terikat di mana atau dengan apa.
Kalau dia terikat dengan albumin, kadarnya turun, fraksi obat bebasnya meningkat. Ya kan? Karena pengikatnya turun. Tapi kalau kita bicara dengan yang terikat glikoprotein, maka kadar obatnya dia akan turun, obat bebasnya. Itu ya. Karena itu dia bisa berpengaruh meningkat atau menurun. Belum lagi kalau kita bicara mengenai asidosis alkalosis. Nah, ini apa tadi? Oh, udah ya, sorry. Benar ya. Wait, apa tadi ya? Oh, ya. Ini dulu. Sehingga tadi ya, kalau kita mengatakan apa? Meropenem dosis yang pertama, biasanya loading dose itu diberikan 2 kali lipat dosis rumatan. Loading dose, berikan infus secara cepat supaya segera mengisi tambahan volume di interstisialnya. Bisa bayangkan ya, misalnya, tubuh kita itu cairannya seperti 1 liter ember isi air, diisi 1 gram. Maka dalam 1 liter, dalam 1 cc-nya ada berapa miligram antibiotik? Nah, bisa bayangkan kalau kemudian volume distribusinya meningkat. Kita bayangkan meningkat menjadi 5 liter air dalam ember, dikasih 1 liter. Kira-kira dalam 1 cc-nya ada berapa miligram antibiotik? Artinya sangat rendah. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan volume distribusi, kita harus mengisi tadi ruangan supaya kadarnya sama dengan yang 1 gram dalam 1 liter air. Paham ya? Itu fungsinya loading dose. Nah, bagaimana dosis rumatannya? Jangan berikan berikutnya 8 jam, tapi berikan dalam waktu 4 jam. Supaya apa? Supaya dia tidak turun sebelum di bawah MIC. Ingat, tidak memiliki post antibiotik effect. Paham ya? Terkait dengan hidrofilik dan lipofilik. Tadi sudah disinggung. Carbapenem masuk hidrofilik? Setuju? Setuju, dokter. Setuju, dokter. Karakteristik antibiotik hidrofilik itu dia memiliki volume distribusi kecil. Sehingga kalau menghadapi volume distribusi besar, loading dose. Predominan diekskresi di ginjal. Sehingga kalau terjadi gangguan fungsi ginjal, adjustment. Kalau terjadi clearance dipercepat, adjustment. Kan gitu. Sekali lagi, lihat kumannya. Dia intraseluler atau ekstraseluler. Ini ilmu mikronya ini pentingnya di sini sebenarnya, Mbak. Kalau kita menghadapi intraseluler, jangan milih yang hidrofilik. Kenapa? Penetrasinya rendah dia. Tapi ini yang tidak pernah, maaf ya, tidak pernah saya dapatkan. Stase mikro ikut saya. Kumannya intraseluler, kumannya ekstraseluler. Sampai sini paham? Distribusi di jaringannya itu sangat terbatas di ekstraseluler. Jeleknya lagi, dia tidak bisa berdifusi secara pasif. Artinya butuh mungkin nanti 1 pompa yang dia nanti tergantung ATP. Ingat, pada sepsis mesti metabolisme terganggu.
Sampai sini paham ya? Sedangkan lipofilik itu kebalikannya. Sehingga kalau kita mau menghadapi kuman yang sifatnya intraseluler, contohnya adalah Salmonella typhi, maka pilih yang lipofilik. Karena rasanya. Oke. Berikutnya bisa secara pasif. Oke. Ini pertimbangannya memilih hidrofilik atau lipofilik. Ya. Contoh antibiotiknya itu, silakan kalau hidrofilik lebih banyak, ya hafalkan yang hidrofilik. Sama, kalau saya suruh menghafalkan residen saya, nggak mampu. Yang saya hafal adalah yang satu pinter banget, dua bodoh banget, tiga enggak. Oke. Kalau menghadapi pasien dengan kondisi volume distribusi meningkat, itu artinya fill all space. Isi segera semua ruangan. Loading dose. Kalau kita main dengan hidrofilik. Hidro. Ya. Oke, bisa dibayangkan ini tadi kalau dengan loading dose yang merah, kalau tanpa loading dose ini naiknya. Oke, sekali lagi kita bicara nanti kadar antibiotik harus dalam kondisi steady state secepat mungkin. Oke. Mana yang lebih cepat mencapai steady state? Yang loading dose. Ya. Oke, meropenem hidrofilik, volume distribusi kecil, sepsis, meningkat, perlu loading dose. Oke, meropenem time dependent, drip continue 4 jam, terkait stabilitas. Oke, dosis rumatan karena CCT normal maka tidak perlu adjustment dose. Setuju? Oke, silakan dilihat sumber infeksinya paru. Antibiotik hidrofilik memiliki penetrasi yang jelek. Sedangkan lipofilik seperti levofloxacin, azitromisin itu penetrasi ke parunya bagus. Oke. Karena penetrasi ke parunya hanya sekitar 0,3, maka target terapi meropenem pada pasien dengan pneumonia sepsis, time above MIC-nya harus 100%. Sampai sini paham? Ada yang jawab B? Ada yang betul? Jujur loh ya. Oke, kita lihat kasus berikutnya. Ini tadi ya, hipoalbumin. Silakan dilihat masing-masing time above MIC-nya, berat molekulnya, volume distribusinya hanya sekitar 0,3, apalagi di paru, ya, hanya 0,29. Maka pada pasien dengan CCRT, oke, pasien dengan ekstrakorporal hemodialisis, intraperitoneal hemodialisis itu berbeda dibandingkan yang oral normal, ya. Oke, silakan dilihat nanti. Oke. Nah, critical L karena memiliki protein albuminnya rendah, sehingga akan terjadi gangguan pada binding proteinnya, maka kalau menghadapi volume distribusi yang unpredictable, clearance-nya yang dipercepat, itu menjadi satu teknik tersendiri di dalam memainkan antibiotik. Kamu nggak suka pedes ya? Iya. Padahal semua pasien dengan atau penelitian di luar negeri mengatakan mesti hipoalbumin. Hati-hati. Oke, lihat dulu ikatan antibiotiknya. Dia terikat albumin atau dia terikat dengan glicoprotein yang lain. Kalau dia terikat dengan albumin, maka seringkali eliminasi menjadi lebih cepat. Karena obat bebasnya lebih banyak. Sedangkan kita tahu obat bebas itu, sedangkan obat yang bekerja itu adalah obat bebas.
Tapi ternyata eliminasinya juga lebih cepat. Maka kalau kita menghadapi pasien dengan hipoalbumin pada pasien dengan sepsis, oke, naikkan frekuensinya. Tapi hati-hati toksisitasnya, karena fraksi obat bebasnya jauh lebih tinggi. Oke, oke. Kasus kedua, laki-laki ORIF, hidup, osteomyelitis, sepsis. IMT normal, kreatinin 0,4. Antibiogram lokal, MRSA, vancomycin. Dosis yang diberikan berapa? Cara memberikannya gimana? Yuk, jawab. Pilihannya, oke, yang mana? Enggak? Udah milih? Udah? Udah ya? Sudah, Presiden dokter. penyakit dalam, udah milih? Sampun dokter. Ampun, dokter. Oke. Oke. Dalam critical ill, kita mengenal clearance ginjal yang dipercepat. Ini merupakan suatu hal yang fisiologis. Tidak harus critical ill. Oke. Silakan nanti yang laki-laki usia muda. Oke. Kemarin pada waktu masuk PPDS dicek lab kan? Oke. Nah, karena secara fisiologis itu cepat, maka eliminasi obat pun menjadi lebih cepat. Oke, umumnya, oke, didefinisikan itu kalau dengan 100 sampai 130 rata menggunakan 130. Tapi ada pertimbangan tertentu, oke, memakai 120. Nah, ARC ini ternyata di ICU itu cukup tinggi kejadiannya, sekitar 30 sampai 60%. ARC itu bisa terjadi meskipun nilai plasma kreatininnya normal. Oleh karena itu, saya tidak pernah meminta Anda laporan tentang kreatinin. Mesti saya minta CCT. Sering kalau yang masih menulis kreatinin akan dapat surat cinta dari saya, selalu tulis CCT. Karena kreatinin normal belum tentu clearance ginjal normal. Paham ya? Dasarnya di sini. Masih ingat kreatinin masing-masing? Waktu diterima residen? Izin hasilnya tidak disampaikan, dokter. Oh, Reso, aplikasi kah? Cek labnya di mana? KMC? Di Atau Sarjito? Di di FK, di FK, PK, dokter. di Radio Putro. Radio Putra, dokter. Iya. Punya nomor rekam medis nggak? Kutulisan dulu aplikasi Sarjito. Klik Tidak Sarjito nggak disam mukanya. tidak disampaikan hasilnya, dokter. Izin. Punya nomor rekam medis kan? Bisa dilihat. Tidak disampaikan juga, dokter. Nomor Boten, rekam apa dokter. piye? Mesti ada. Nggak mungkin nggak? Oke? Mesti ada. Nggak mungkin nggak? Oke. Ya, kenapa? Ya, ini ceritanya. Oke. Bener nggak? Nggak ngerti ya? Oh, sorry. Tak geser iki angel banget. Geser. Oke. SIRS. Oke, diberikan vasoaktif. Oke, pemberian kristaloid atau resusitasi cairan, maka akan meningkatkan cardiac output. Kalau cardiac output meningkat, mesti ya, aliran darah ke ginjalnya meningkat. Kalau aliran darah ginjalnya meningkat, mesti glomerul filtrasi rate-nya akan meningkat. Jelek banget ini. Ya, kalau meningkat berarti clearance obatnya meningkat. Oke, lihat SIRS. Faktor risikonya adalah 1, laki-laki usia muda. Infeksi, trauma, inflamasi, surgery, iskemik, keganasan hematologi. Silakan nanti yang cowok usia muda kalau punya data kreatinin, hitung clearance-nya. Mesti meningkat. Oke. Nah, pemberian vasoaktif seringkali dia akan mengurangi resistensi vaskuler.
Karena mengurangi resistensi vaskuler, maka aliran darah ke ginjalnya akan meningkat. Pasti ginjalnya akan meningkat. Itu ya. Oke, hati-hati di dalam menghadapi clearance ginjal yang meningkat. Bagaimana cara mengoptimalkan? Oke, tergantung dosis antibiotiknya. Oke, saya nggak hafal singkatannya ya. Cefixim ya, Mbak. Meropenem, Vanco. Oke, maka berikan maksimal dos yang diperbolehkan. Kalau misalnya meropenem bolehnya 6 gram sehari, ya berikan 6 gram sehari. Itu ya. Atau oke, dipermainkan di interval dosingnya. Atau pemberiannya diperolong kalau dia termasuk time dependent. Atau oke, milih aja antibiotik yang tidak diekskresi lewat ginjal. Enak kan? Atau kombinasi. Sekali lagi kombinasi bermanfaat hanya pada shock septic. Oke. Nah, bagaimana kita mengetahui? Maka akan ada sistem status scoring, entah itu ARC, entah itu Arctic score. Oke. ARC biasanya pada trauma, sedangkan biasanya non-trauma. Kalau dia high risk, berikan dosisnya yang dosis maksimal yang diperbolehkan, pemberiannya makin sering, dan seterusnya. Oke? Tergantung dari poinnya tadi. Oke, kalau dia high risk, oke, ini satu augmented renal clearance berikan yang seperti tadi. Ini tadi strateginya, gunakan dosis maksimal yang diberikan, berikan dengan cara diperlama kalau dia termasuk time dependent, lakukan TDM, kalau bisa switch ke yang tidak diekspresi lewat ginjal. Paling enak kan? Daripada mikir lamaan, ya Mbak? Oke, lah, ya, maksi, selesai. Oke, ups. Belum kasus ketiga. Oke. Jawabannya, CCT pasien ini dipercepat. CCT pasien ini berapa? 0,4? 203. ARC skornya high risk. Arctic skornya high risk. Kalau kita mau. Oke, vancomycin hidrofilik atau lipofilik? Hidrofilik. Hidrofilik. Film. Karakteristik punya volume distribusi kecil. Sepsis volume distribusi menengah, maka vancomycin loading dose. Termasuk time dependent? Time dependent. Oke, dia PAE yang bagus atau yang jelek? Maka Yang pemberiannya bagus. mesti grade lebih dari 20 atau lebih dari 1 jam. Tujuannya juga untuk mengurangi resiko Redman syndrome. Oke. Pilihannya B. Ada yang sesuai? Ada yang sesuai? Ada yang sesuai? Ya, dokter. Izin salah, dokter. Nggak salah. Kenapa masih salah? Oke. Oke, kasus ketiga. Hati-hati. Pneumonia, obes. Kreatinin 1,3. Obes. Oke. Kumannya Pseudomonas sensitif Cipro. Berapa dosis yang boleh diberikan? Cara memberikannya gimana? Pilihannya, oke, silakan memilih. Pneumonia loh ya, ini nggak ada sepsis ya, cuma dia obes. Dah? Wis ngitung menit, kancing baju, A, B, C, D. Aduh, pilihannya E terus. Kancingnya cuma 5. Oke, obes. Oke, overweight. Ada obes 1, obes 2. Oke, ada obes itu katanya dari 2 Pak. Jadi ini yang Bu. Tadi obes 2. Habis 2. Ya.
Oke, komposisi tubuh pada pasien obes itu berbeda. Oke, kalau orang normal dan body weight-nya itu sekitar 80%. Sedangkan kalau orang obes, adiposite-nya itu yang tinggi dan body weight-nya rendah, hanya sekitar 60%. Oke, karena ada perubahan ini, maka dosis pun harus diubah. Oke, perubahan tidak hanya pada yang hidrofilik, lipofilik pun harus diubah. Karena komposisi adipose weight-nya naik. Paham ya? Oke. Ini obat yang harus di-adjust yang sudah direkomendasikan, ya. Aciclovir, macrolide, quinolone, glycopeptide, aminoglycoside, beta-lactam, antifungal. Oke, ini yang direkomendasikan. Oke. Nah, hitung dulu learn body weight-nya. Ya. Daripada pakai ini, pakai CCT kalkulator bisa ya, CCT. Learn body weight kalkulator bisa ya, langsung ketemu. Oke. Tapi hati-hati kalau menghadapi pasien dengan malnutrisi. Oke, CCT-nya juga harus sesuai dengan CCT untuk malnutrisi. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Oke. Dan body weight itu menggambarkan berat non-fat termasuk otot, vaskuler ya dan organ. Oke. Berdasarkan tadi adjusted body weight. Oke, kalau kita menggunakan aminoglycoside itu masih dikalikan faktor koreksinya dengan 0,4 untuk adjustment body weight. Oke, pasien ini body weight-nya adalah 83. Oke, maka dan dosis yang dibutuhkan. Oke, berapa? TCT-nya 101. Ada yang jawab sekian? Betul? Ada yang jawab ini? Betul? Betul tebakannya, Dok. Lah kan aku mau Ya ngomong kayaknya benar dokter. berarti tibone nang elah piye toh? Ah, kita lihat ya, orang pembahasannya. Oke, meskipun dia adalah quinolan sifatnya lipofilik, hati-hati, adiposite-nya ya dia meningkat, kadar obat akan meningkat. Tapi kita menghadapi pasien dengan apa dulu, kan gitu. Oke, kita menghadapi pasien apa tadi? Obes dengan Pneumonia. Obesitas. dengan apa? Pseudomonas. Pneumonia. Pseudomonas. Nah, hati-hati, pseudomonasnya ini menjadi kunci. Paham ya? Karena rasio tadi AUC banding MIC untuk pseudomonas itu ada angkanya yang harus kita lampaui. Sehingga kalau menghadapi pseudomonas obes maka dosisnya 400 mg per 8 jam. Atau Cipro 800 per 12 jam. Itu ya. Silakan referensinya mana yang dipakai. Oke, kasus keempat. Orif, Ido, CHF. Hati-hati. CHF. Oke. IMT obes. Kreatinin 1, CCT 36. Oke. Kuman terbanyak asineto. Sensitif amik asid. Berapa dosis yang diberikan? Bagaimana memberikannya? Oke. Silakan dibahas sendiri. Oke, ada yang mau bahas? Ada yang mau diskusi? Kasus yang keempat? Yuk, Presiden penyakit dalam. Izin dokter masih memproses, dok.
Cuci pasan ini wes. Terus Belum. Ah, siapa kesini? Iya. Ya, CHF. Saya udah bilang hati-hati CHR. Berarti harus menghitung Eh, Lean body-nya, dokter. masuk lean body. Eh, Oi, berat, BSA. berat badan kering. hitung dulu, Keringnya, dokter. hitung dulu berat badan keringnya berapa. Baru Anda menghitung yang keringnya. Oke, paham? Halo? Ya. Ya. Udah ada yang bisa ngitung berat badan kering? Ada yang bisa? Di sini tuh yang dengan 0,4 dikali TB total body weight kurangi ideal body weight nggak dok? Yang terus Ya, betul. Ya, dihitung, hitung. ditambah ideal body weight ya dok? Ya, berapa? Masih dihitung dulu dok. Nol koma enam enam kali Mr. Body Weight ditambah 25 minus 3 kali pos 1. Untuk 1 bitin udem, 4 untuk plus 2 atau plus 3 bitin udem, minus 4 kalau bitin udemnya, ini bitin udem. Hasilnya diure 180. Usiane ora ana saya sudah 5. Laki-laki. 84 bukan? Halo? Berapa itu 79, Mbak? Hah? Berapa 79? Aku nganu normogram gambar pakai. Ada yang udah ketemu? Ano nggak Bu? Ultrafiltration rate calculator. Ada. Di dokter di saya Hah? 81,6 gitu dok. Ya, berarti sekitar itu ya. Oke, saya Oke. lagi IMT ini dia obes enggak? Obes enggak? Kalau dihitung, kalau secara hitungan Indonesia sih masuknya obes ya dok. Masih Tapi kalau dari obes. luar negeri tidak obes dok. Oke, masih masuk obes. Oke, sekarang amikasin. Oke, hidrofilik, walipofilik, Hipo Hidrofilik, dokter. hidrofilik. Oke, pasien kongestif, volume distribusinya meluas, membesar, meningkat. Naik, dokter.
meningkat. Perlu loading dus? perlu Perlu, dokter. Perlu, Perlu dokter. dokter. Oke, sip. Berapa dosisnya? Termasuk aminoglycoside? iya Kalau iya, oke. Adjusted body weight-nya berapa? Masih dikalikan koreksi 0,4. Kalau dia termasuk aminoglycoside. Kalau dia tidak termasuk aminoglycoside, tidak perlu dikalikan 0,4. Yudi Iksan Oke, Wahid paham? ada Oke, diberikan berapa lama? Time dependent atau concentration dependent? presidenku Amikasi? Concentration dependent. Oke, concentration dependent. Artinya makin tinggi dosis, makin baik. Dosisnya adalah 15 mg per kilogram berat badan. Berat badannya satu pakai yang adjusted. Kalau dia obes. Berat badan keringnya tadi 81. Oke, obes, maka adjusted body weight-nya berapa? Angel ya, jebol ya, main antibiotik ya. Berapa adjusted body weight-nya? Sekitar 75 kilo, dok. 75. Oke, mau pakai dosis berapa? 15 mg. 15 kali 75. Maaf, dok, sekitar 77, dok. Maaf, dok. Oke, anggap wis lah ya, karo konco. Iya, dok. 15 kali 80 genep kan gitu. 15, 46, Berapa? Oke, itu yang diberi. 1.200, dok. Oke. Berdasarkan penelitian di trip 30 menit versus di trip 60 menit. Oke, Sama, efeknya bagus 30 menit, tapi efek sampingnya lebih tinggi. Sedangkan untuk 60 menit, efeknya jauh lebih rendah, tapi efek sampingnya lebih rendah. Oke. Jadi diberikan berapa menit? 30 atau 60? Boleh Mana? diantaranya nggak, dok? 45. Setuju? 45 menit. Menurut saya itu, dok. Oke. Ya. Oke, berikan ya. Karena apa? Kalau terlalu cepat pemberiannya, kardiotoksiknya yang muncul. Oke? Sampai sini paham? Oke, hati-hati. Masih satu lagi. Oke. Osteomyelitis. Penetrasi amikasin di tulang, bagus atau jelek? Tidak baik ya, dok. Tidak baik? Tidak baik di tulang atau tidak baik di paru? Karena lo seringnya sok ngekai kan, amikasin gitu kan. Nah, infeksi di melati 5. Amikasin in bun tisut. Dia masih suka ngomong. Ada enggak yang menemukan? Bagus enggak di bun? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Aras, tangku sah ya. Dia anak laras ora. Ji, dokter. Ngoyak-ngoyak aku kan kayak itu ya. Ji, dokter matur dokter. Oke. Ada yang mau tanyain? Enggak. Isi dokter, Katakan aku. untuk yang amikasin kalau saya lihat itu
Dia bagusnya di darah ya dok, bukan di tulang ya dok. Iya, makanya tadi saya ngomong kan, Enggak masih dok, kita pikirkan satu lagi infeksi yang kita hadapi, tulang. Penetrasinya jelek. jelek dok, enggak dok. Betul. Artinya butuh dosis yang jauh lebih Lebih tinggi. tinggi. Betul. Oke, sampai sini ada mau tanyain. Sulit ya, ternyata ya main antibiotik ya. Sulit dah, Mbak, Mas. Sebetulnya udah dok kalau tahu trik-triknya dok. Padahal kuno ya, nah Joko. Oke, mau CAP severe atau CAP non severe, antibiotik ceftazidime 1 gram per 8 jam. Setuju? Oh iya. Itu loh, kalau jaga UGD itu loh. CAP severe sama CAP non severe, antibiotik ceftazidime 1 gram per 8 jam. Setuju? Ya, Terus apa gunanya diklasifikasikan severe sama non severe? Nah, antibiotiknya dosisnya sama. Oi, sudah tahu kesalahannya? Iya dok. Mulai bertobat dok dah. Semoga memberhenti maninya yang datang ini semua intak ya. Susah aku kalau nggak intak, Mbak Fitria. Karena apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau memberhenti maninya nggak intak. Setuju? Setuju dok. Setuju, dokter. Oke. Ada yang ditanyain? Maaf, sorry. Ada yang mau ditanyain? Oke. Ah, di sini amikasin di jaringan tulang. Cuma cetek, kedetek. Berapa kadarnya? Nggak ada. Dia jauh lebih baik kalau pada kadar average di nyelum ya, istilahnya apa? Ini ginjal, dia yang paling tinggi justru 17. Kalau di korteks 17. Bahkan amikasin kita semising hanya cetek. Oke. Oke, sampai sini apa yang ditanyakan? Dok, izin tanya dokter. Eh, izin dok. Kalau seandainya memang itu antibiotik itu memang yang tidak baik dengan distribusinya di suatu organ dok, tapi kenapa itu masih diujikan ya dok? Masih dia apa? Diujikan? Apa itu diujikan ya dok? Ya, karena mereka memiliki panel tidak tahu kondisi seseorang. Paham ya? Yang ada di CLSI itu kan pada semua orang yang sehat. Kembali lagi, obat itu semua diujikan pada orang sehat. Tidak ada orang yang sakit. Walaupun orang sakit, kondisinya stabil. Itu satu. Yang kedua, oke. Mereka menganggap dokter itu punya ilmu tentang berapa persen antibiotik itu pada site infection. Sehingga semisal menghadapi pasien dengan pneumonia pseudomonas, ya, di situ tertulis amikacin sensitif, levofloxacin sensitif, Anda milih apa? Izin levong ya dok. Oke. Oh dok. Oke, karena di situ juga, oke, kalau nggak salah ingat, tolong saya dikoreksi ya, dokter mikro ya. Panelnya untuk pseudomonas amikacin diujikan. Kemudian levo juga diujikan. Betul?
Atau salah saya? Pneumonia artinya dari sputum. Oke, jadi tergantung dari spesimennya. Darah, urin, sputum itu beda panelnya. Betul ya? Betul, Dok. Ya, oke. Untuk sputum, amikasin diujikan? Winono diujikan? Diujikan, Dokter. Oke. Paham ya, Dr. Yudi ya? Oke, dokter. Oke, sip. Jadi memang harus tahu kadar obat itu di site infeksinya. Oke. Sehingga agak aneh juga, oke, orang yang ngotot kalau dikasih nasihat bahwa kadarnya jelek. Oke. Buat saya berarti orang itu tidak tahu tentang antibiotik. Daripada saya meng-ACC dosis yang salah dengan menulis terapi teruskan, lebih baik lepas rawat. Paham? Oke, dokter. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah. Yakin? Oke. Mau terkait apa ya? Oke, saya. Protein binding ya? Wait. Oke, ini masih ada ya ternyata. Bagaimana dengan antifungal? Wait. Tak terus aja. Sama nggak? Oke, ternyata antifungal itu ya sama ya. Oke. Ini satu, oke, satu penelitian ya yang menggunakan satu jenis antifungal. Dia semua total sama dengan dosis total sehari itu 1.600. Tapi hanya pemberian intervalnya yang berbeda. Ada yang 3 jam, 6 jam, oke, 12 jam sama 24 jam. Ternyata area under curve-nya banding MIC itu nggak berubah. Tetapi rasio Cmax banding MIC itu berubah. Demikian juga kalau dia time above MIC masuk itu. Oke. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ya, diberikan 24 jam sekali langsung turun. Tapi kalau diberikan tiap 3 jam, oke, time above MIC-nya akan berubah. Tapi area under curve banding MIC-nya juga berubah. Oke. Nah, untuk jamur, hanya ada 2 yang concentration dependent, yaitu polyen dan echinocandin. Tetapi, yang memiliki post antibiotik fungal efek itu termasuk azol selain yang polyen dan echinocandin. Karena dia memiliki azol, karena memiliki PAI yang bagus, maka yang dilirik adalah area under curve banding MIC. Maka pemberiannya bisa sekali sehari. Dosis tinggi. Oke. Sedangkan kalau echinocandin, karena dia konsentrasi dosis sekali sehari, dosis tinggi, selesai. Oke. Sedangkan kalau main dengan flusitosin, hati-hati, dia termasuk kayak beta lactam, time above MIC, pemberiannya diprolong. Oke, ini khusus antifungal ya. Ini apa ya? Oke, ini contoh tadi alurnya ya. Organismenya probable kemungkinan susceptible. Kalau iya, oke, bisa diteruskan. Kalau misalnya tidak, oke, atau menghadapi kuman yang resisten, telepon. Oke, telepon ke laboratorium. Minta data MIC. Oke, sehingga kalau menghadapi kuman yang sifatnya multidrug resisten, tidak cukup hanya data sensitif, intermediate,
resisten. Oke, butuh data MIC. Sehingga kalau kita tahu MIC-nya, maka kita bisa menghitung dosis yang betul. Oke, sampai sini paham? Sekali lagi, begitu Anda menghadapi pasien yang dengan multi-drug resisten, telepon, tanya MIC-nya. Oke. Tapi ya, kalau memang membaik nanti klinisnya, oke, evaluasi bisa diteruskan atau bahkan mungkin di step down. Tapi kalau tidak, evaluasi ulang. Oke. Nah, ekonomi kan gitu. Harus effectiveness. Tapi sisi humanistiknya jangan dihilangkan. Ya. Sehingga, oke, untuk saat ini, ya, saya menjadi sangat jarang sekali minta obat di luar. Karena apa? Berusaha mengoptimalkan yang ada sesuai dengan farmakokinetik dan farmakodinamik meskipun itu resisten. Oke? Sampai sini paham? Karena nanti sangat mungkin loh ya, bicara mengenai cost effectiveness itu 180 derajat berbeda sekali dengan ya, teori. Oke. Remember? Ya, tidak ada obat satupun yang memiliki efek tunggal yang paling bagus. Jadi, meskipun obat itu termasuk obat baru, dikatakan sensitivitasnya 100% masian, itu belum tentu bagus. Oke. Sekali lagi, terima kasih untuk tidak bertanya. Sekarang Anda boleh tepuk tangan. Kalau Anda ingin bertanya, silahkan nanti tanya teman saya. Google. Ah, bukan Google ya sekarang. Apa? ChatGPT. Jadi, kancamu siapa, Yud? Apa dokter? Kancamu siapa? Temanmu? Yang mana dokter? Ayo itu kalau ada orang tanya, ChatGPT apa Google? Oh, masih Google dok. Masih Google. Pak Ramlan, Ya dokter, ChatGPT atau Google? campur dokter. Oh, campur. Oke. Kembali lagi, ada yang mau ditanyakan? Ya, hati-hati ya kalau main dengan aminoglycoside ya. Ya. Ah, ada satu kejadian ini di cochlea dan vestibularnya jadi kena. Jadi tuli sekali lagi hati-hati untuk kemungkinan efek fototoksiknya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi adalah makin sering kita dikonsuli ada terkait dengan tinnitus. Setelah ditelusur ternyata ada riwayat penggunaan aminoglycoside. Ya. Oke. Terutama untuk residen UPD ya. Ya, kembali lagi ada yang tanyain, kalau enggak, saya kira cukup ya, sudah 9:30, sudah waktunya tidur. Iya dok. Ya, belum ada Ada yang dokter. mau ditanyain? Belum ada dokter. Yakin? Ya dokter. Di luar ini saya nggak terima pertanyaan lo ya. Di luar kuliah ini saya nggak terima pertanyaan lo ya. Termasuk yang jaga UGD, Ono Angger barang. Ger, kenapa kemana Ger?
mulai sehat bebas dari obat asmanya setelah ikut saya? Alhamdulillah takbir dokter. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih. Oke, sugeng istirahat. Oke, sehat semua. Amin. Amin Oke, ya rabbal alamin, masih dokter. Amin oke. dokter, Thank matur nuwun you. dokter. Amin dokter. Dilihat Terima ya. kasih. Dokter. Terima kasih dokter. Ya, Nuwun, dokter. dokter. Matur nuwun dokter.